Berarti apa yang bisa membangkitkan, kembali gitu ya, atau paling tidak kita bisa menolong agar kita tidak terjerumus ke extreme poverty, yang pertama adalah kita bisa mendorong kebangkitan UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu bisnisnya, kalau mereka berkembang, itu kebutuhan untuk, tenaga kerjanya itu pasti akan meningkat. Jadi semakin banyak UMKM baru yang tercipta, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Kalau mereka berkembang, mereka naik kelas, maka penyerapan tenaga kerjanya juga akan semakin meningkat. Ketika penyerapan tenaga kerja sekarang meningkat, ini akan membantu gitu ya, akan membantu orang-orang yang kemarin-kemarin kena PHK, yang sekarang masih struggle untuk mencari pekerjaan baru, lalu juga akan memperbaiki kondisi income-nya gitu. Nah, berarti insentif untuk UMKM, program UMKM dalam membentuk UMKM baru dan untuk menaikkan kelas UMKM ini yang harus difokuskan pemerintah untuk saat ini. Karena kita juga sangat terbiasa juga ya, kita mendengar selama kita ada dalam kondisi pandemi, kita sudah terbiasa juga mendengar bahwa UMKM adalah bantalan kita, adalah pelampung kita untuk menyelamatkan perekonomian nasional, gitu Mbak. Baik Mbak Mirah, kalau kita mengingat sebenarnya dari awal pandemi kemarin itu pemerintah sudah banyak juga memberikan stimulus untuk UMKM gitu. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Kalau menurut Anda itu efektif atau jumlahnya harus ditambah atau seperti apa? Masalah kita saat ini adalah di database. Jadi ketika pemerintah memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai ataupun non tunai, dalam bentuk sembako dan lainnya, yang paling pertama yang kita cek, yang harus kita perbaiki, ini adalah database-nya. Apakah memang penerima ini sudah tepat sasaran gitu? Apakah yang menerima BLT itu sudah tepat sasaran, orang-orang yang memang membutuhkan itu gitu, membutuhkan untuk konsumsi, membutuhkan untuk membangun usaha seperti itu. Kalau misalnya kita selalu mengkoreksi ini ya, kita selalu memberikan masukan ini terhadap pemerintah untuk memperbaiki database. Ketika tidak tepat sasaran, maka pasti tidak akan efektif. BLT ini menjadi salah satu instrumen dari pemerintah untuk dapat memperbaiki daya beli masyarakat. Jadi semakin banyak bantuan sebenarnya asal tepat sasaran itu baik, itu bisa memperbaiki daya beli masyarakat, itu akan bisa membangkitkan industri rumahan gitu ya, ada aktivitas perekonomian di level mikro seperti itu, dan itu akan pelan-pelan akan berdampak gitu terhadap perekonomian baik itu di daerah maupun nantinya secara akumulasi secara nasional. Nah, tapi kalau misalnya bantuan dari pemerintah ini yang berbentuk BLT maupun non BLT itu tidak tepat sasaran, itu ya akan dibuang gitu saja gitu, akan terbuang-buang gitu saja. Jadi sudah banyak uang yang dari tahun lalu pemerintah sudah gelontorkan, itu nggak akan berdampak apa-apa. Ya kita lihat saja juga ternyata tingkat kemiskinan kita juga tidak tertolong gitu kan, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan uang sekian triliun gitu untuk membantu UMKM, untuk membantu masyarakat miskin, ternyata tidak menolong jumlah kemiskinan kita juga tetap meningkat seperti itu, Mbak. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.